Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fitria Triningsih dengan NPM 192151-089. Nah, di sini saya akan meneruskan tentang materi diagonal. Nah, di sini terdapat teorema. Yang pertama, jika lambda 1, lambda 2 sampai dengan lambda K ini merupakan nilai eigen yang berbeda dari A. Nah, maka terdapat juga V1, V2 sampai dengan Vk, di mana V1 sampai dengan Vk ini adalah vektor eigen yang berkaitan dengan lambda 1 sampai dengan lambda K. Nah, maka untuk himpunan dari V1 sampai dengan Vk ini bebas linear. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, yang kedua, jika A, N dikali N, memiliki N nilai eigen yang berbeda, maka A ini dapat didiagonalkan. Seperti itu. Nah, akibatnya, misalkan lambda 1, lambda 2, sampai dengan lambda K ini merupakan nilai eigen yang berbeda dari A, dan jika basis I ini, misalkan terdapat E lambda I. Nah, di mana untuk I-nya itu 1, 2, sampai dengan K, maka untuk gabungan basis I-nya atau basis 1 sampai dengan K ini merupakan himpunan bebas linear. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Next. Di sini terdapat contoh diagonalkan matriks. Ini A sama dengan 1, 0, 3, 1. Nah, untuk menyelesaikannya, pertama itu menggunakan persamaan karakteristik. Jadi untuk persamaan karakteristik ini, nah di sini terdapat determinan A dikurangi lambda dikali I. Nah, di mana untuk lambda, nah sama dengan 0. Nah, di mana untuk I-nya itu adalah matriks identitas. Nah, sedangkan untuk matriks identitas ini itu, dia itu 1, 0, maaf ya, ini tulisannya 0, 1. Nah, ini itu matriks identitas dari ordo 2x2. Karena ini kan di sini matriks A-nya itu ordo 2x2 ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk identitasnya kita dikalikan dengan lambda. Maaf. Nah, dengan lambda ini, nah sama dengan lambda. Jadi si lambdanya itu dikalikan dengan matriks yang itu ya, identitas itu, maka lambda dikali 1 itu lambda dikali 0 itu 0, kemudian lambda dikali 0 itu 0, dan lambda dikali 1 itu lambda. Seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian hasil dari lambda dikali identitas ini dikalikan dengan matriks ini. Nah, dikalikan dengan matriks A ini. Nah, jadi ini hasilnya. Sebentar. Nah, jadi ini hasilnya 1 dikurangi lambda, 0, 3, 1 dikurangi lambda. Nah, untuk determinannya, jadi ini menggunakan metode Sarhus, jadi 1 dikurangi lambda dikali 1 dikurangi lambda, dikurangi 3 dikali 0, seperti itu. Nah, karena 3 dikali 0 itu 0, maka ini hanya 1 dikurangi lambda dikuadratkan gitu, karena ada 2 ya. Nah, sama dengan 0, sehingga jadi lambda 1 dan lambda 2-nya itu sama dengan 1. Gitu. Jadi lambda 1 dan lambda 2 itu sama nilainya, yaitu 1. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari vektor eigen dari matriks A. Nah, ini ada solusi SPL homogen. Nah, rumusnya itu ini, A dikurangi lambda I X sama dengan 0 untuk nilai eigen lambda tertentu. Karena tadi kan lambdanya kita sudah diketahui ya, sudah ketahui lambdanya itu ada 2, tetapi nilainya sama. Nah, kita substitusikan lambdanya ini. Jadi, lambdanya ini, nah untuk ini. Nah, untuk lambda sama dengan 1 itu didapat SPL homogen. Nah, dari A dikurangi lambda I
ini dihasilkan ini 0, 0, 3, 0, X1, X2, kemudian 0, 0. Nah, jangan lupa ya lambdanya itu disubstitusikan gitu ya, nilainya itu 1, seperti itu. Nah, sehingga untuk mencari X1, X2-nya itu kita menggunakan OBE atau operasi baris elementer, seperti itu. Nah, sehingga didapatkan dari OBE ini 3X1-nya itu sama dengan 0 dan X2-nya itu sama dengan T. Nah, sehingga untuk nilai eigen lambda sama dengan 1 ini didapat vektor eigen. Nah, vektor eigennya itu ini 0. Jadi X1-nya itu kan 0, 0, kemudian X2-nya itu T gitu ya. Atau ini 1 gitu ya. T-nya itu dikeluarkan seperti itu. Nah, karena vektor eigen A ini hanya 1, nah ini kan hanya PX ini vektor eigennya, sedangkan untuk ordo A itu 2 kali 2 gitu. Nah, maka matriks A ini tidak dapat didiagonalisasikan. Kenapa tidak dapat didiagonalisasikan? Karena kan vektor eigennya itu dia lebih kecil daripada N atau daripada ordo matriks tersebut. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Diagonalkan matriks berikut jika mungkin B sama dengan 2, 2, 0, kemudian 2, 2, 0, 0, 0, 4. Yang pertama itu kita harus mencari terlebih dahulu persamaan karakteristiknya. Nah, di sini persamaannya itu sama det B dikurangi lambda I sama dengan 0. Nah, tadi kan untuk identitas ordo dari 2 kali 2 itu 1, 0, 0, 1. Nah, untuk identitas dari ordo 3 kali 3 itu 1, kemudian 0, kemudian 0, kemudian 0 lagi, kemudian 1, kemudian 0, terus 0, 0, dan 1. Seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini matriksnya. Itu. Nah, kemudian, nah ini hasilnya, D-nya itu dikurangi dengan hasil ini, lambda 0, 0, 0, lambda 0, 0, 0, lambda, gitu. Karena identitasnya itu dikalikan dengan lambda, seperti itu. Nah, ini hasilnya 2 dikurangi lambda, kemudian 2, 0, 2, 2 dikurangi lambda, 0, 0, 0, 4 dikurangi lambda, seperti itu. Nah, maka sama dengan ini menggunakan searus, jadi nilainya itu determinannya itu 4 dikurangi lambda, lambda kuadrat dikurangi 4 lambda sama dengan 0. Nah, sehingga untuk lambda 1 dan lambda 2 itu sama dengan 4 gitu. Jadi ada nilai lambda yang sama gitu. Nah, kemudian untuk lambda 3-nya itu sama dengan 0. Nah, kenapa kok ini 4-nya ada 2 gitu ya. Nah, ini itu dari sini. Nah, dari sini ya. Kita di sini saja. Nah, jadi ini itu kita faktorkan jadi lambda dikali lambda dikurangi 4. Seperti itu. Kepanjangan. Nah, dikurangi 4. Seperti itu. Jadi ini nilai lambdanya itu 0 gitu. Nah, untuk ini nilai lambdanya 0. Nah, untuk yang ini lambdanya itu sama dengan 4. Seperti itu. Nah, kenapa di situ disebutkan 4-nya itu ada 2. Jadi dari ini, dari lambda yang di sini ya dipindah luaskan, kemudian 4-nya itu dari lambda yang di sini, yang faktor yang tadi. Nah, kemudian 0-nya itu dari sini. Seperti itu. Nah, maka lambdanya kita sudah menemukan. Sekarang kita mencari untuk vektor eigennya. Jadi menggunakan solusi SPL homogen. Rumusnya itu ini, B dikurangi lambda I, X sama dengan 0. Nah, untuk nilai eigen lambdanya itu
kita substitusikan ya salah satu lambda terlebih dahulu, yaitu kita cari terlebih dahulu yang 4. Lambda yang 4 ya. Nah, sehingga untuk lambda sama dengan 4, nah kita ini hasil dari B dikurangi 4 dikali identitas, hasilnya itu ini, negatif 2, 2, 0, 2, negatif 2, 0, 0, 0, 0, X1, X2, X3 sama dengan konstantannya itu 0, 0, 0. Sehingga, nah, untuk mencari X1, X2, dan juga X3-nya itu masih kita tetap menggunakan sistem OBE atau operasi baris elementer seperti itu. Nah, didapatkan X1 dikurangi X2 itu sama dengan 0, atau bisa juga X1 sama dengan negatif X2 ya, kemudian atau juga negatif X1 sama dengan X2, nah itu bisa. Jadi, nah ini juga bisa X3-nya itu sama dengan T, atau X1-nya itu S, X2-nya itu S. Jadi, T itu biasanya parameter tak 0 koresponden tak 0, parameter tak 0 seperti itu. Nah, sehingga untuk nilai eigen 4 ini didapat vektor-vektor eigen. Nah, ini dimisalkannya itu X1-nya itu 1 gitu ya. 1, kemudian X2-nya juga 1, nah X3-nya itu 0 gitu. Nah, untuk PX2 kita misalkan X1-nya itu 0, X2-nya itu 0, kemudian X3-nya itu adalah 1, seperti itu. Nah, di sini sudah menemukan 2 vektor eigen. Nah, sekarang untuk lambda 3 sama dengan 0. Nah, jadi untuk mencari SPL homogennya, masih menggunakan rumus yang tadi, B dikurangi lambda IX sama dengan 0, maka didapatkan hasilnya ini, 220, 220, 004, X1, X2, X3 sama dengan 0, 0, 0. Gitu ini. Nah, seperti ini. Nah, sehingga untuk mencari X1, X2, X3-nya masih tetap menggunakan OBE. Di sini X1-nya itu X1 ditambah X2 itu sama dengan 0, untuk 4X3 itu sama dengan 0, atau juga X1 sama dengan negatif R gitu ya, dan X3-nya itu sama dengan 0, seperti itu. Nah, sehingga untuk nilai eigen didapat vektor X3-nya atau vektor eigennya itu, kita misalkan X1-nya itu negatif 1, karena kan ini jika dipindah ruaskan gitu ya, X1 itu sama dengan negatif X2. Nah, kalau misalnya X2-nya positif, berarti X1-nya negatif, seperti itu. Nah, kita misalkan X-nya itu, X1-nya itu negatif 1, kemudian X2-nya itu 1. Nah, maka untuk X3-nya itu 0, seperti itu. Karena faktor B itu ada 3 ya, tadi PX1, PX2, PX3 tadi didapatkan. Nah, ini itu termasuk bebas linier. Nah, dan sedangkan ordo 3 kali 3, maka tadi vektor eigennya ada 3, kemudian ordonya juga 3 kali 3, maka untuk matriks B ini dapat didiagonalisasikan gitu. Karena vektor eigennya itu tidak lebih kecil daripada ordo dari matriks tersebut. Seperti itu. Nah, maka untuk P-nya di sini, ini itu P itu gabungan dari tadi, dari PX1, PX2, dan juga PX3. Nah, dari sini, ini PX1, nah ini PX1, kemudian ini dari PX2 tadi, ini dari PX3, seperti itu. Ya, nah untuk ini tuh dari lambda yang 4, lambdanya itu sama dengan 4 ya tadi, lambda 1 sama dengan 4. Nah, ini juga dari lambda 1. Ini dari lambda 2 sama dengan 4. Ini 4 gitu ya. Terlihat tidak? Nah, ini itu dari lambda sama dengan 0. Gitu. Jadi ini dari lambda 3.
lambda 3 sama dengan 0. Seperti itu. Nah, maka untuk matriks diagonalnya, teman-teman boleh lihat di sini, matriks diagonalnya itu, rumusnya itu kan ini, P inverse dikali A dikali P, maka, nah ini hasilnya 4, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, gitu. Nah, jika dilihat ya teman-teman di sini, nah ini diagonalnya, nah ini kan diagonalnya ya. Nah, diagonalnya ini itu sama dengan tadi lambda gitu. Lambda satunya 4, lambda 2-nya 4, kemudian untuk lambda 3-nya 0. Maka ini tuh dapat didiagonalisasikan, terbukti gitu ya. Nah, jika kolom-kolom matriks P ini diubah menjadi 1, negatif 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, jadi untuk yang ini, nah untuk yang ini itu kolomnya itu dipindahkan ke sini, seperti itu, ya. Nah, maka untuk matriks diagonalnya pun berubah. Nah, ini kan lambda 3 sama dengan 0. Maka untuk lambda 3-nya di tengah, ini, jadi ini ke sini gitu ya. Nah, untuk lambda 2-nya itu jadi ke ini, lambda 3 gitu, yang tadinya di sini lambda 2, menjadi di sini itu lambda 3, seperti itu. Jadi dibalik ya, ditukar gitu. Nah, jadi ini hasilnya 4000004, seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya, next slide. Nah, di sini ada contoh lagi. Diagonalkan matriks berikut jika mungkin G sama dengan 2, 3, 2, 1. Seperti itu. Nah, ini berarti ordonya itu 2 kali 2. Nah, oke, bentar. Nah, untuk menyelesaikannya masih sama dengan yang tadi, kita menggunakan yang pertama itu persamaan karakteristik, yaitu determinan G dikurangi lambda I sama dengan 0. Nah, tadi kan sudah diketahui ya, sudah mengetahui ya teman-teman bahwa matriks identitas itu 1, 0, 0, 1, seperti itu. Nah, kita kalikan dengan lambda, maka lambda 0, 0 lambda, seperti itu. Nah, untuk determinan G-nya berarti ini 2, 3, 2, 1 itu dikurangi dengan tadi lambda 0, 0 lambda, ini hasilnya 2 dikurangi lambda, 3, 2, 1 dikurangi lambda. Nah, untuk determinannya di sini menggunakan sarus ya, sama 2 dikurangi lambda, dikali 1 dikurangi lambda, kemudian ini dikurangi 3 dikali 2 itu kan 6. Nah, di sini kita bisa dikalikan, jadi hasilnya itu lambda kuadrat dikurangi 3, lambda dikurangi 4. Nah, kita faktorkan, jadi lambda dikurangi 4, lambda ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini pindah ruas ya, maka lambda 1 sama dengan 4, lambda 2-nya itu sama dengan negatif 1. Nah, kemudian, untuk mencari vektor eigennya masih sama, solusi SPL homogen. Nah, ini rumusnya, G dikurangi lambda IX sama dengan 0. Nah, kita substitusikan terlebih dahulu, lambda 1 sama dengan 4. Nah, maka diperoleh hasilnya itu negatif 2, 3, 2, negatif 3, X1, X2 sama dengan 0. 0. Nah, sehingga dari operasi OBE, nah ini menggunakan operasi OBE ya, nah sehingga untuk negatif 2X1 ditambah 3X2 itu sama dengan 0, atau juga X1-nya itu 3/2X2, atau X1-nya itu sama dengan 3S. X2-nya itu sama dengan 2S. Nah, jadi untuk vektor eigennya, PX1 sama dengan 3, 2. Jadi 3-nya itu X1 ya. Ini kita misalkan, kita substitusikan gitu ya, X2-nya misalkan 2 gitu ya. Nah, disubstitusikan maka hasilnya ini, X1-nya 3, X2-nya 2. Seperti itu. Nah,
Sekarang untuk mencari lambda 2 sama dengan negatif 1 masih dengan tadi SPL homogen ya, G dikurangi lambda I, lambdanya diganti disubstitusikan nilai negatif 1-nya ke lambda gitu. Nah, jadi 3 ini hasilnya 3, 3, 2, 2, X1, X2 sama dengan 0, 0, sehingga X1 ditambah X2 sama dengan 0 atau X1 sama dengan negatif X2. Nah, jadi jika kita ininya pindah ruaskan ya X2-nya, jadi X1-nya itu sama dengan negatif X2 atau X1-nya itu negatif T. Nah, X2-nya itu T, seperti itu. Jika X1-nya negatif T, seperti itu. Nah, maka didapat vektor eigen Px2-nya itu, nah ini X1-nya dimisalkan negatif 1, X2-nya itu 1, seperti itu. Nah, karena vektor eigen G itu ada 2, ini kan ada ya tadi Px1 dan Px2, kemudian di sininya juga matriks G-nya itu ordonya 2 kali 2, maka matriks G ini dapat didiagonalisasikan, seperti itu. Nah, maka P-nya itu, P itu hasil dari Px1, Px2 gitu ya, hasil dari vektor eigennya. Nah, ini 3, 2 ini adalah dari Px1 tadi, dan yang ininya itu dari Px2 gitu. Nah, dan matriks diagonalnya itu yaitu negatif 1, 0, 0, 4 gitu ya. Kita lihat di sini bahwasannya ini kan diagonalnya. Nah, diagonal dari 2 kali 2. Nah, kita lihat bahwa tadi kan lambda 2 itu negatif 1 di sini ya. Nah, negatif 1, kemudian 4 itu kan tadi lambda 1 ya, sama dengan 4. Maka ini tadi sesuai dengan nilai eigennya juga, seperti itu. Nah, ini berarti terbukti bisa didiagonalkan, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu materi yang selanjutnya diagonalisasi ortogonal. Nah, di sini definisi dari diagonalisasi ortogonal ini sebuah matriks A yang berukuran n dikali n dinamakan diagonal secara ortogonal jika dan hanya jika ada matriks P yang ortogonal, seperti itu. Nah, ortogonal ini kan berlaku apabila ada matriks P gitu ya, misalkan matriks P. Nah, maka inverse P-nya itu sama dengan P transpose, seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan ortogonal, seperti itu. Nah, maka sehingga P inverse dikali A dikali P sama dengan P transpose dikali A dikali P. Nah, maka itu disebut matriks diagonal. P-nya itu disebut adalah matriks diagonal gitu ya. Nah, maka matriks P ini disebut mendiagonalkan A secara ortogonal, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, teorema jika A adalah sebuah matriks yang berukuran n dikali n, maka pernyataan berikut ekuivalen. Yang pertama itu A dapat didiagonalisasi secara ortogonal. Yang kedua, A mempunyai sebuah himpunan ortogonal dari n vektor eigen. Nah, jadi dari teorema itu kita bisa mendefinisikan juga bahwa sebuah matriks yang mempunyai A itu sama dengan A transpose, seperti itu. Nah, maka sebuah matriks tersebut itu dikatakan matriks simetris, seperti itu. Jadi matriks simetris itu apabila ditransposkan, maka dia itu sama dengan matriks awal gitu, matriks asal, yaitu matriks A-nya itu sendiri, seperti itu. Nah, kemudian, di sini terdapat juga dari teorema kita bisa mendefinisikan juga bahwa jika A adalah sebuah matriks simetris, maka vektor-vektor eigen dari ruang eigen yang berbeda ini akan ortogonal, seperti itu. Nah, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.